Bagaimana merakit ketapel yang baik? Mau tahu caranya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Abi19. Di video kali ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman cara merakit ketapel. Karena kemarin ada teman yang nanyain cara ngikat PE di karet ketapel itu bagaimana, dan apa sih yang ngeganjel di depan frame ketapel itu supaya ketapelnya itu nggak lepas saat kita ketapel. Sebelum kita masuk ke prosesnya teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya channelnya, bantu dukungannya buat teman-teman. Semoga channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, kita masuk ke proses pembuatannya teman-teman. Ketapel mania cep sempoyongan. Oke teman-teman, ini bahan dan alat yang kita butuhkan. Pertama ada pisau kecil, nanti ini buat motong si tali PE. Ini ada paku, ini paku biasa teman-teman. Ini nanti yang bakalan dipakai buat nutupin di sini nanti, yang diselipin di karet nanti biar karetnya lengket nggak lepas. Paku, nih pakunya kayak gini ya. Ini diameter pakunya 2 milian kayaknya nih pakunya. Kemudian itu ada tang, ini tangnya nanti dipakai buat motong si paku. Karet, nih karetnya. Nah karet ini teman-teman, ini sudah saya potong. Ini panjangnya 11 cm teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih panjang dari sini, silakan. Kalau misalnya mau sama seperti saya, itu panjangnya 11 cm. Tergantung teman-teman ya nyamannya. Kalau misalnya nyaman pakai karet panjang ya silakan. Kalau misalnya nyaman pakai karet pendek ya silakan. Jadi nyamannya kita mau pakai karet pendek atau panjang ya teman-teman. Ini frame ketapelnya. Ini benang PE yang nanti buat pengait si peluru pasarnya. Oke, kita langsung kerjakan saja teman-teman. Yang pertama, sebelum kita rakit, kita buat dulu untuk pengaitnya teman-teman. Untuk pengaitnya, jadi kita buat dulu pengait ini. Nah ini talinya ini diameter lagi, ini PE nya nomor 5 teman-teman. Nomor 5 ini terlalu kecil, jadi mau saya bukan doublein sih, triplein sampai 3 kali digabungin. Nah caranya itu teman-teman, kita pelintir aja di kaki nih, kayak gini caranya. Nah digabung 2 gini, kemudian tarik kayak gini. Nah nih jadinya dia tuh kayak gini. Nah nyatu, digabungin, pelintir teman-teman ya. Nah ini sudah double, mau saya pelintir sekali lagi, jadi tiga lilitan nih teman-teman. Ini pengaitnya ini kenapa saya buat tiga kali di pelintir digabungin kayak gini. Kalau misalnya 2 kali itu kekecilan teman-teman, masih kecil. Kalau misalnya dia masih kecil nggak enak juga nanti makainya. Nah kemudian ujung sininya sama ujung sininya nanti kita ikat kayak gini teman-teman. Nih kita ikat kayak gini. Nih diikat, nih diikat ya. Nah setelah itu baru kita potong. Kita potong sisinya. Motong ini jangan terlalu deket ya teman-teman, jangan terlalu deket sama ikatannya, jadi agak terlalu dijauhin sedikit.
Kalau terlalu dekat takutnya malah ikatannya lepas teman-teman. Nah, ini jadi buat pengaitnya nanti. Ini karena dari benang PE teman-teman, ini sulit putus. Kalau buat putus kayaknya nggak mungkin kalau cuma buat nahan pasar. Oke, sekarang kita rakit ketapelnya. Oke teman-teman, setelah ini jadi, kita potong dulu pakunya nih teman-teman. Kita potong dulu pakunya pakai tang ya. Ini panjang pakunya kurang lebih 1 cm deh teman-teman. Jangan terlalu panjang, kurang lebih 1 cm. Nih hasil setelah yang dipotong. Oh ya teman-teman, sebelum ini siapin juga, boleh deh kalau misalnya nggak ada batu gerinda pakai kikir juga boleh. Ini kan habis sisa potongan kita nih, ini kan tajam nih teman-teman, nih tajam. Nah jadi yang ujungnya ini, yang ujung sininya ini kita rapiin dulu. Habis potongannya itu kita iniin di batu gerinda biar dia nggak tajam, jadi karetnya nggak putus teman-teman. Oke, sekarang kita rakit di ketapel ya teman-teman. Nih penampakan lubangnya kayak gini ya, lubang ketapelnya. Ini diameter lubangnya paling 3 mm nih teman-teman, lubang nih jangan terlalu besar, jadi biar si karetnya ini, masih ngepres di sini, jangan sampai dia longgar. Kalau dia longgar itu nggak enak. Oke, sekarang kita rakit ya teman-teman. Nah kita masukinnya pakai tali nih teman-teman, pakai tali gini, kemudian kita masukin kayak gini. Setelah itu baru kita tarik. Oh belum keluar, pendekan. Nah tuh satunya lagi. Oke, sudah gitu kita tarik lagi. Aduh, mantap. Nah, setelah ini teman-teman, baru kita masukin pakunya di sini. Nih. Dimasukin paku kayak gini teman-teman. Ini sudah kuat teman-teman. Dia nggak bakalan lepas teman-teman. Dimasukin paku kayak gini aja nih. Kalau misalnya teman-teman belum biasa, pasti ngiranya mikir-mikir nanti itu kuat nggak bang, itu kalau misalnya kayak gitu nanti lepas nggak bang karetnya. Ini nggak bakalan lepas teman-teman, walaupun cuma dimasukin kayak gini nggak bakalan lepas, itu sudah kuat teman-teman. Nih kalau sudah kayak ini tinggal kita tarik aja biar dia kuat. Tuh, jadi hasilnya kayak gitu teman, yang di depan-depannya. Nah setelah dipaku, dia memang nggak sampai rata ya teman-teman, memang masih nyisa. Nah,
memang masih ada yang bagian di luarnya kayak gini. Nah ini udah kuat teman-teman, nggak bakalan lepas ini. Kuat kan, jadi nggak lepas dia. Nah kemudian setelah ininya selesai teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang apa namanya tuh nggak dibolongin kayak gini, terus cara ngikatnya gimana bang? Kalau saya biasanya ngikatnya pakai karet teman-teman. Talinya ini anggap aja ini ya, kalau misalnya nggak dibolongin, di kayak giniin tuh, diliwatin kayak gini, kemudian ditarik. Nah di gini, kemudian diikat kalau misalnya yang nggak dibolongin. Tapi saran saya teman-teman, lebih baik dibolongin kayak gini ketapelnya. Kenapa dibolongin ini lebih baik? Yang pertama kita juga lebih bisa menghemat karet nih teman-teman, karena karetnya nggak banyak. Kalau misalnya dililitin kayak gini, itu lebih banyak karet yang dipakai. Nah kalau misalnya ini dililitin ya, ini dililitin kayak gini nih. Nah dililitin kayak gini, kita bandingin sama yang nggak dililitin tuh, jadi lebih hemat kalau misalnya kita nggak kalau misalnya framenya kita bolongin daripada yang dililitin di gagang. Jadi saran saya dibolongin aja frame ketapelnya. Kalau misal teman-teman nggak punya bor, bingung gimana cara ngebolonginnya, simak di video saya sebelumnya, ada teman-teman tutorial buat ngebolongin frame ketapel tanpa bor. Sekarang kita pasang ini dulu teman-teman. Nah ini pakai lidi buat masukinnya. Kalau nggak ada lidi ya pakai apa aja boleh deh teman-teman, yang penting bisa masuk ke dalam sini ya. Ini cara ngikatnya ya teman-teman, ngikatnya masih pakai apa namanya nih, pakai tali PE juga. Nah cara ngikatnya gini teman-teman, teman-teman buat nih, buat lingkaran kayak gini, kemudian letakkan di sini, nah kemudian tahan, kemudian ini teman-teman puterin aja di sini nih, yang bagian pendeknya ya, kalian puterin. Berapa putaran bang ini putarannya? 5 putaran aja udah cukup ini. 3, 4, 5. Nah kemudian ujungnya ini tadi masukin di sini, di lubangnya nih, masukin di lubang. Nah setelah itu tarik yang panjangnya. Nah setelah itu baru kencengin teman-teman, pakai ini aja karena pendek. Tuh hasilnya jadi kayak gitu tuh katanya. Ini kuat banget nih teman-teman, ini nggak bakalan lepas ini kalau sudah pakai ini, kalau diikat kayak gini. Tuh cara ngikatnya. Nah kemudian kita masukin ininya, si penutupnya ini. Tapi ini kayaknya kepanjangan nih teman-teman, kita potong aja dulu sedikit lagi. Ini kurang lebih 1 cm aja deh panjangnya teman-teman ya, karet buat penutupnya, jangan terlalu panjang. Tuh kemudian kita masukin di sini. Setelah itu biar gampang teman-teman, pakai gunting
masukin di lubangnya. Kemudian kita lebarin kayak gini. Ini kita pasang yang satunya, teman. Masukin dulu. Kemudian kita masukin juga. Kemudian kita ikat kayak aja, teman, buat lingkaran gini. Kemudian ditahan di sini. Kemudian kita liditin 5 lilitan aja. Kemudian ujungnya kita masukin di dalam lubang. Ini tarik. Kemudian tinggal kita kencing aja. Kemudian kita ikat. Kemudian kita potong. Kemudian kita tutup juga ini, teman. Masukin gunting. Ini kaliin. Kemudian tarik. Sudah ditutup. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah selesai. Ini penampakan ininya yang dilapisin. Dia lebih rapi juga teman-teman, karena sering juga kalau misalnya kita ngetapel benangnya itu nyangkut di ikatan tali ini juga sering juga terjadi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai ini juga dia nggak bisa lagi nyangkut di tali ini karena sudah ditutup. Nih hasilnya gini teman-teman, rakitannya tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, cara ngerakit ketapel. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung channel ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.